Masih di Anju Siang pemirsa, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mendesak sekolah tatap muka segera dilakukan. Muhadjir khawatir bila sekolah daring terus dilakukan akan berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa kegiatan belajar mengajar di Indonesia dilaksanakan dengan metode jarak jauh atau online. Jumlah tantangan menjadi kendala pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh secara online. Khawatir kualitas sumber daya manusia Indonesia turun, kualitas akibat sistem belajar online terus-menerus, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mendesak sekolah tatap muka segera dilakukan. Pihak sekolah atau pemerintah daerah tidak perlu menunggu surat keputusan bersama yang melibatkan kementerian terkait sebagai dasar pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka. Hanya saja protokol kesehatan tetap menjadi prioritas untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Sekolah diwajibkan secara periodik melakukan rapid test atau swab untuk para guru juga para siswa sebagai antisipasi persebaran COVID-19. Jadi kalau sekolah-sekolah sudah masuk, diatur sedemikian rupa biar aman, ya. Kemudian gurunya juga harus secara rutin dites, swab, ya, termasuk anak-anak. Gitu. Tapi memang harus dimulai, karena kalau terlalu lama anak-anak tidak sekolah, ini nanti kerusakannya jauh lebih parah dibanding kerusakan ekonomi. Sejumlah sekolah di wilayah zona hijau Tropodowaru, Sidoarjo sudah mulai melakukan sekolah tatap muka. Meski hanya berlangsung 1,5 jam, namun sebagian besar siswa mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah. Puluhan siswa sekolah Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Tropodowaru, Sidoarjo nampak bahagia setelah berbulan-bulan belajar online. Saat ini mereka bisa kembali berkumpul bersama teman-temannya untuk mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Meski hanya dilakukan dalam waktu singkat sekitar 1,5 jam, namun mereka mengaku senang bisa bertemu dengan guru dan teman-temannya. Sekolah tatap muka ini seneng nggak? Seneng. Seneng. Seneng mana? Di sekolah di rumah atau di sekolah? Sekolah. Alasannya kenapa? Soalnya kalau di rumah sepi, gak ada temen. Gitu ya. Tapi kalau di sekolah? Banyak temen. Seneng mana? Sekolah di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Di sekolah kenapa? Enak. Enaknya? Enggak. Sekolah. Gitu ya. Udah. Tanpa melalui simulasi atau uji coba, puluhan siswa ini langsung masuk sekolah dan melakukan belajar tatap muka. Hanya berbeda dengan sekolah biasanya, saat ini mereka datang mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan pakaian bebas, tanpa menggunakan seragam namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Seiring dengan kondisi lingkungan yang ada di Kecamatan Waru yang sudah ditetapkan sebagai zona hijau. Akan tetapi pelaksanaannya anak-anak hanya menyerahkan tugas yang diberikan oleh guru secara daring, kemudian diberikan kepada gurunya, dan durasi waktunya adalah tidak terlalu lama. Proses belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 sengaja digelar pihak sekolah seiring dengan kondisi wilayah Kecamatan Waru Sidoarjo yang sudah memasuki zona hijau. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nah, selain di kota Sidoarjo, sekolah tatap muka juga diterapkan di SMK Negeri 6 Surabaya. Dan seperti apa sekolah tatap muka di SMK Negeri 6 Surabaya? Sudah bersama kami, Ibu Rudiati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selamat siang, Bu Rudiati. Selamat siang. Bu, bagaimana penerapan sekolah tatap muka yang dilakukan di SMK 6 ini, Bu? Pertama, kita membuat kelompok tiap-tiap kelas menjadi 4 kelompok bagian. Jadi per kelas kita ambil 25% dari jumlah siswa yang masuk mengikuti luring atau pembelajaran di luar jaringan. Baik ya, sementara bagaimana mengenai manajemen waktu sekolahnya, Bu? Kita ambil 3 jam anak-anak di sekolah tanpa istirahat dimulai jam 7 sampai dengan pukul 10. Untuk siswa yang lainnya seperti apa, Bu, pembagian jadwal belajarnya, Bu? Jadi kalau tiap-tiap kelas itu dibagi 4 kelompok, yang kelompok pertama ingin mengikuti pembelajaran luring di sekolah, maka yang 3 kelompok tetap melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Kemudian kita gilir,
hari berikutnya, kelompok berikutnya yang masuk, dan seterusnya. Baik, artinya memang secara bergantian. Nah, mengenai protokol kesehatannya di sana seperti apa? Siswa masuk dari pintu gerbang, kita siapkan cek suhu tubuh, kemudian di tiap-tiap tempat kita sediakan cuci tangan. Jadi anak-anak masuk harus bermasker, membawa surat izin dari orang tua bahwa mereka diperbolehkan sekolah. Apakah juga dilakukan rapid test atau swab test juga terhadap para pengajar di sana? Kita semua guru di sini sudah melaksanakan rapid test bersama-sama sebelum melaksanakan simulasi tatap muka di sekolah. Baik, untuk berjalannya sekolah tatap muka ini Bu, nanti apakah akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk mungkin mengetahui apakah ada siswa yang mungkin nanti positif atau tidak, seperti apa? Biasanya setiap siswa yang tidak masuk kita telusuri. Misalkan surat izinnya diizinkan orang tua tapi tidak sampai sekolah, kita mesti mengkoordinasi dengan orang tua. Betulkah anaknya sakit ataukah anaknya tidak masuk karena di luar izin dari orang tua. Baik, tentunya sistem belajar tatap muka kembali ini sudah tidak biasa dilakukan dengan protokol kesehatan begitu. Apa tantangannya, Ibu? Kita memang sekolah SMK, jadi kalau tidak masukkan siswanya kurang maksimal untuk belajar prakteknya. Jadi di SMK ini hanya pelajaran produktif saja yang kita masukkan, sementara pelajaran umum masih kita daringkan seperti itu. Kendalanya juga masih ada orang tua yang belum mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Baik. Nah, kalau untuk praktek di sekolah sendiri, bagaimana penerapannya? Apakah ada protokol kesehatan khusus? Betul, setiap sekolah masing-masing punya protokol kesehatan di tiap-tiap ruang praktek. Jadi misalkan di sini ada anak yang tidak memiliki alat gawe untuk mengikuti pembelajaran daring, maka anak-anak difasilitasi untuk datang ke sekolah, dipinjemi alat agar mereka bisa mengikuti pembelajaran daring. Juga ada jurusan tertentu seperti akuntansi dan sebagainya difasilitasi untuk menggunakan aplikasi yang ada di laptop itu, mereka harus datang ke sekolah untuk belajar di sekolah. Itu pun tidak semua, hanya sebagian saja. Baik, semoga segala tantangan di tengah pandemi ini bisa dilalui ya Ibu Rudiati. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sekolah di 3 kecamatan Kabupaten Sumeneb kembali ditutup setelah 2 hari sekolah tatap muka. Penutupan dilakukan karena Sumeneb kembali berstatus zona oranye COVID-19. Sekolah Dasar Negeri Pangarangan 7 jadi salah satu sekolah yang ditutup. Tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di lokasi. Padahal 2 hari sebelumnya, para pelajar sudah kembali ke sekolah. Penutupan kembali dilakukan seiring meningkatnya status Sumeneb menjadi zona orange dan guna memutus mata rantai COVID-19. Kecamatan kota itu sudah zona oranye, makanya karena sudah terlanjur peserta dimasukkan, jadi kami mengambil kebijakan untuk pembelajaran seperti biasa dulu untuk hari ini. Sedangkan untuk besok kami sepakat untuk memulai PJJ lagi. Ada 3 kecamatan di Sumeneb dilarang melaksanakan sekolah tatap muka, yaitu Kecamatan Saronggi, Talango, dan Sumeneb Kota. Sudah dijelaskan kepada mereka, seandainya perubahan zona itu ada, misalnya dari kuning ke oranye lagi, segera sekolah-sekolah itu tutup kembali. Jadi saya kira ini udah otomatis lah, secara otomatis mereka walaupun tidak ada surat dari kami, mereka melakukan tutup sementara kalau udah orange. Larangan sekolah tatap muka terkait surat edaran Kementerian Pendidikan, di mana hanya daerah berstatus zona hijau dan kuning yang boleh menggelar sekolah tatap muka. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Tertimbun sejak Senin malam lalu, proses evakuasi 1 korban longsor di Banyumas, Jawa Tengah hingga kini masih berlangsung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.